Haris Azhar jadi perhatian luar negeri. Rahasia Luhut Panjaitan bisa dibongkar dunia internasional. Rahasia Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan disebut bisa dibongkar dunia internasional. Soal Big Data itu menunjukkan ketika Luhut Binsar Panjaitan tidak mau menjelaskan, itu semacam hal yang tuduhan yang disampaikan ke kita, saya sama Fathia ini seolah-olah bicara sesuatu yang bohong. Tapi ketika saudara Luhut Binsar Panjaitan bicara Big Data dan tidak bisa menjelaskan, kita jadi bertanya-tanya kenapa dia bertindak tidak gentle ketika mendesak kita untuk buka data, tapi ketika dia dikejar untuk buka data dia juga tidak bicara. Baik, tapi itu pengantar aja. Pertama saya mau bilang begini, teman-teman sekalian, badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu, dia tidak bisa dipenjara. Penderitaan orang Papua, dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Penderitaan orang Papua, terutama yang di Intan Jaya, dia akan terus menjerit untuk mencari pertolongan. Nah, jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan. Ini kan udah gelombang ketiga nih ya. Gelombang pertama ketika pelaporan, gelombang kedua ketika pemeriksaan saya dan Fathia beberapa waktu lalu, sekarang penetapan tersangka. Saya anggap ini sebagai sebuah kehormatan. Kalau saya anggap bahwa negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya. Atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Fakta yang saya maksud di sini adalah fakta tentang dua hal. Satu, konflik of interest, benturan kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki double posisi. Satu posisi bisnis yang dipraktekkan di saat bersamaan sebagai atau menjabat sebagai posisi pejabat publik. Yang kedua yang saya diskusikan adalah soal masalah di Papua, bahwa praktek benturan kepentingan itu terjadi berbanding yang sangat jauh sekali dengan situasi masyarakat yang ada di Intan Jaya. Terbukti, dulu saya dan Fathia ketika pemeriksaan awal sudah mengatakan, daripada negara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini, karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi. Ada 400 tambahan pasukan militer masuk ke Papua dan tidak ada penjelasan terkait bagaimana sebetulnya efektivitas dan efisiensi dari keberadaan militer ini. Apakah keberadaan mereka itu sebetulnya untuk keamanan orang-orang Papua atau keamanan kedaulatan negara itu sendiri, atau untuk kepentingan bisnis? Dimana kita tahu bahwa pada akhirnya konflik yang terjadi di Papua atau bahkan di area-area konsesi tambang ini mengakibatkan banyaknya pengungsi internal yang bahkan mencapai lebih dari 36.000, dan sampai sekarang negara masih tidak juga menyatakan respon terkait bagaimana nasib dari para pengungsi internal ini. Hal ini kan jadi seakan-akan memperlihatkan bahwa memang Papua pada akhirnya dibuat menjadi tanah kosong yang pada akhirnya negara bisa bebas melakukan, ataupun sektor-sektor bisnis bisa bebas melakukan apapun di Papua. Nah, jika memang negara peduli terhadap situasi dan kesejahteraan warga Papua, semestinya sibuklah untuk mengatur bagaimana solusi yang terbaik bagi konflik yang terjadi di Papua, misalkan dengan membuka dialog atau
hal-hal lainnya, dan juga tidak sibuk mengkriminalisasi warga. Haris Azhar jadi perhatian luar negeri. Rahasia Luhut Panjaitan bisa dibongkar dunia internasional. Rahasia Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan disebut bisa dibongkar dunia internasional. Imbas status tersangka yang kini disandang oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyandang status tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Luhut Panjaitan. Tuduhan tersebut bermula dari riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai jika isu Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti saat ini menjadi perhatian internasional yang dianggap akan merugikan Luhut Panjaitan. Nama Pak Haris dikenal dengan baik oleh publik internasional pejuang HAM. Bahkan diplomat asing selalu tahu apa yang dilakukan Pak Haris. Demikian kata Rocky Gerung dikutip pikiranrakyat.com dari YouTube miliknya. Dari kondisi tersebut, Rocky Gerung menilai jika pelaporan mengenai Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak akan dilanjutkan. Pasalnya jika dilanjutkan, posisi Luhut Panjaitan disebut terancam oleh publik internasional. Jadi nggak mungkin sesuatu yang jadi isu internasional mau dipidanakan. Kalau itu dibuka, saya kira beberapa fakta bahwa Pak Luhut sebetulnya memang menyembunyikan data bisnis itu bisa menimbulkan solidaritas internasional membongkar kasus tidak hanya Pak Luhut, tetapi orang di sekitar Pak Jokowi juga. Demikian ujar Rocky Gerung. Luhut Panjaitan dan anak buah Jokowi dicurigai melakukan penyimpanan harta di luar negeri, mengoperasikan bisnis cangkang yang didirikan untuk menghindari pajak. Nama Menko Marves juga disebut-sebut dalam Panama Papers. Kita ingin lihat sebetulnya bangsa ini tidak usah dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan orang kecil seperti Pak Haris dan Fathia dengan mudah dijebloskan oleh kekuasaan hanya karena keinginan untuk mengendalikan oposisi. Demikian ucap Rocky Gerung. Siap-siap saja kubu Haris Azhar akan lakukan manuver ini untuk serang balik Polda Metro Jaya dan Luhut. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak akan diam mengenai penetapan status mereka sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Hasil live polling Capres 2024, Gatot Nurmantio perkasa, Luhut Panjaitan tak disangka, Jenderal TNI kalahkan B. Hasil live polling Capres 2024 yang digelar pojok1.id di platform TikTok Senin malam 14 Maret menempatkan Gatot Nurmantio di posisi atas, disusul Andika Perkasa dan Luhut Binsar Panjaitan. Dari 6 jenderal terbaik yang dimiliki Indonesia yang diikutkan dalam live polling Capres 2024 ini, 3 jenderal dari TNI berhasil mengalahkan 3 jenderal dari polisi. Sejak awal dimulainya live polling Capres 2024 dari kalangan jenderal TNI Polri ini, Gatot Nurmantio sudah unggul sedari awal. Pada 30 menit pertama, Gatot Nurmantio memimpin dengan 57,7%. Disusul Andika Perkasa 24,2%. Lalu disusul Luhut Panjaitan dengan 12,8%. Tito Karnavian 2,6%, Budi Gunawan 1,5%, dan Firly Bahuri 0,4%. Live polling digelar sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil akhir live polling Capres 2024, Batch 6 yang digelar pojok1.id dengan total view. Batch 6 yang digelar pojok1.id dengan total view sebanyak 40.569. Gatot Nurmantio meraih 54,2%, Andika Perkasa meraih 25,5%. Luhut Binsar Panjaitan meraih 10,1%, Tito Karnavian meraih 4,1%, Budi Gunawan meraih 3,6%, Firly Bahuri meraih 2,5%. Sebelumnya live polling Capres 2024 Batch 6 menghadirkan 6 kandidat dengan latar belakang Jenderal TNI dan Polri. Ke-6 kandidat tersebut adalah Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Panglima TNI.
Lalu Komjen Pol Par Budi Gunawan yang pernah menjabat sebagai Wakapolri era Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian. Dia kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Selanjutnya Komjen Pol Pan Firly Bahuri yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Jenderal Gatot Nurmantio yang merupakan mantan Panglima TNI di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lalu ada juga Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tidak ketinggalan, Jenderal Paul Tito Karnavian. Usai menjabat sebagai Kapolri, ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Live polling Capres 2024 batch 6 ini bisa diikuti melalui akun TikTok @pojok1.id, @pojokseleb, dan Pojok Banten. Selain itu, live polling juga digelar serentak di akun TikTok perusahaan di bawah naungan Radar Bogor Group RPG, yakni @Radar Bogor, @Radar Bandung, @Official, Radar Sukabumi, @Metropolitan.id, @RBG.com, @Radar Depok, @Radar Bekasi, dan @Radar Cianjur. Ketua Forum Pemimpin Redaksi Pemret RBG, Muhammad Ridwan menyatakan ada sejumlah alasan ke-6 tokoh tersebut dihadirkan dalam live polling kali ini. Pertama, ke-6 kandidat tersebut muncul dalam berbagai survei elektabilitas yang digelar berbagai lembaga survei. Hasil live polling Capres 2024 Gatot Nurmantio Perkasa, Luhut Panjaitan tak disangka, Jenderal TNI kalahkan polisi. Artinya ke-6-nya dinilai publik memiliki kapabilitas dan kemampuan. Dr. Ridwan, Senin 14 Maret.